Saudara, masih ingatkah Anda terkait dengan kasus kejadian satu keluarga yang tewas di rumah kontrakan di Jalan Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara bulan Januari lalu? Ternyata sekeluarga ini saudara tewas karena diracuni oleh anak ketiganya. Inilah rekaman CCTV saudara yang memperlihatkan pelaku sendirian keluar dari rumah kontrakan menggunakan motor. Pelaku membawa panci dan atau teko yang dipakai untuk meracuni keluarganya. Dari rekaman CCTV tertulis kejadian terjadi pada pukul 9 pagi saudara. Kemudian saudara tersangka diantar bersama dengan temannya pulang ke rumah kontrakan. Saat tiba di rumah, pelaku berpura-pura kaget sekeluarga diracun. Ibu dan dua saudara kandungnya meninggal di tempat, sementara satu saudara kandung kritis. Anak ketiga korban juga sempat ikut mengubur keluarga sambil menangis. Sebab saat itu polisi masih menyelidiki penyebab kematian para korban dan pelaku saat itu masih menjadi saksi. Pelaku atau anak ketiga korban ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana saudara. Pelaku melakukan pembunuhan karena dendam, kerap dimarahi oleh ibunya, kemudian timbul niat melakukan pembunuhan. Dia kaget waktu itu pada geletak semua, dipikir Mudahlah. Amin. Tahu ya Allah. Pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang, bahkan cari-cari ibunya gitu. Teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Oke, Pak Kasat, penegasan artinya Kekerasannya sendiri kan sudah disampaikan sama ahli toksikologi bahwa itu cukup sangat reaktif ya terhadap manusia. Sebelumnya saudara, 3 orang sekeluarga ditemukan tewas di kamar kontrakan di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari 2026. Sementara itu satu anak dalam kondisi kritis. Korban meninggal dengan mulut berbusa. Kala itu beberapa barang bukti dibawa seperti botol air mineral dan juga teko yang berada di dapur. Lebih lengkap soal kasus kematian satu keluarga di Warakas yang ternyata pelakunya adalah anak tengah korban. Kita berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno. Selamat petang. Selamat petang Pak Kasat. Boleh dibuka audionya? Selamat petang. Ya. Oke, Ya, selamat petang. Iya, suara saya jelas ya Bang ya. Dari awal memang pertanyaannya, jadi dari awal memang pelaku ini merencanakan pembunuhan kepada ibu dan juga saudaranya atau seperti apa temuan yang didapatkan polisi? Ya, dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, memang pelaku sudah merencanakan untuk membunuh keluarganya yang ada di situ dengan cara membubuhi racun tikus ke dalam minuman. Ini kan kasusnya awal Januari kemudian akhirnya terbongkar. Sekarang ini awal mula akhirnya terbongkar ini seperti apa? Apakah langsung pelaku ini mengakui atau bagaimana? Ya, pada awalnya sempat dikabarkan bahwa pelaku di situ
mengalami kritis. Itu pada saat penemuan pertama memang pelaku sendiri pun ada di TKP kejadian. Nah, untuk itu kita pun juga membawa pelaku ini ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit dilakukan observasi kesehatan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di tubuh pelaku tidak ditemukan racun. Sehingga kemudian lanjut kita juga lakukan observasi kejiwaan terhadap pelaku ini. Nah, disinilah kita menemukan bahwa adanya rasa jengkel dan dendam terhadap ibu pelaku karena pelaku sering dimarahi oleh ibunya atau korban. Nah, Berarti selain itu kita juga mendapati bukti-bukti lain ya, bahwa ada juga pelaku menyiapkan racun tikus tersebut, kemudian merebusnya di dalam rebusan teh yang kemudian disuapkan kepada para korban. Demikian. Berarti kalau kita lihat ini juga ada tayangan yang tadi sama-sama kita saksikan. Ini pelaku menangis di makam ibu dan juga saudaranya. Ini berarti bagian dari rencananya. Ya, itu merupakan alibi dari pelaku. Termasuk pelaku mencoba melukai dirinya menggunakan petasan kembang api lah. Nah, berarti dari awal selain tadi akhirnya polisi mengetahui bahwa ternyata di tubuh pelaku ini tidak ditemukan indikasi racun begitu. Dari situ akhirnya apalagi bukti-bukti yang didapatkan polisi sebelum akhirnya polisi mendapatkan pengakuan dari pelaku? Gimana? Ulangi, kurang jelas. Tadi kan Abang bilang kan berarti tidak ditemukan racun di tubuh pelaku sehingga menjadi jadi bukti awal. Akhirnya bagaimana akhirnya mengetahui bukti-bukti lain terkait dengan kasus ini? Ya, tentunya selain itu kita rangkaikan dengan petunjuk dan barang bukti lainnya, termasuk ada pemeriksaan dari laboratorium forensik dan kita lakukan otopsi juga ke tubuh para korban sehingga adanya persesuaian barang bukti dan alat bukti sehingga kita bisa menetapkan si pelaku AS ini sebagai tersangka pembunuhan terhadap 3 korban atau 3 anggota keluarganya tersebut. Saya konfirmasi lagi Pak Kasat, ini pelaku merupakan anak kandung dan anak keberapa ya Pak? Anak kandung dan pelaku merupakan anak ketiga. Anak ketiga ya. Tadi juga sempat dijelaskan motif. Jadi setelah itu didapatkan motif pelaku sebenarnya apa Bang? Ya, motifnya karena tersangka ini jengkel dengan ibunya karena sering dimarahin, karena pelaku ini sering tidak pulang atau sering pulang ke rumah larut malam. Sebetulnya kalau kita lihat juga ibunya ini memarahi atau memperingatkan karena sebagai bentuk rasa sayang, ya, tapi ditanggapi lain atau ditanggapi berbeda oleh pelaku. Termasuk juga dia beberapa kali cekcok dengan kakak atau adiknya tersebut hanya karena hal-hal sepele seperti berebut bermain HP, semacam itu. Baik, terakhir Pak Kasat, jeratan pasal yang disangkakan apa? Pembunuhan berencana? Ya, kami kenakan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan pasal 458 tentang pembunuhan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Grandiarso telah bergabung dan memberikan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat Bang.